Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Acimat Wahyudi. Saya berasal dari Prodi Manajemen Dakwah. Saya akan memenuhi tugas yang diberikan kepada dosen mata kuliah Komunikasi Islam, yaitu dosen Bapak Muhammad Qadaruddin MSOS I. Ya, langsung saja saya akan menghafalkan Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 beserta penyebab turunnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, apabila ada seseorang yang fasik menemuimu atau menjumpaimu membawakan suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak melimpahkan suatu musibah untuk suatu kaum yang menyebabkan kamu akan menyesal atas perbuatanmu. Dan penyebab turunnya ayat ini atau Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 ini adalah dikisahkan dalam sebuah kisah Nabi Muhammad SAW dengan Al-Haris yang bernama sahabatnya itu Al-Haris. Al-Haris di sini adalah sahabat Nabi, yaitu yang ingin masuk Islam dan ingin menunaikan zakat. Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada Al-Haris untuk masuk Islam, maka dia masuk Islam. Dia pun masuk Islam dan menyuruhkan, dan beliau Nabi Muhammad SAW menyuruhkan kepada Al-Haris untuk menunaikan zakat, maka dia juga menunaikan zakat. Dan dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengutus suatu orang untuk yang akan nantinya mengambil zakat atau yang sudah dikumpulkan oleh Al-Haris yang sudah dikumpulkan oleh Al-Haris kepada kaumnya. Dan singkat cerita, Al-Haris pun pergi untuk ke kaumnya untuk menyuruhkan kepada kaumnya untuk menunaikan zakat. Setelah dia mengumpulkan semua zakatnya yang sudah diambil dari kaumnya itu, dia pun menunggu utusan Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat ini yang sudah dirampungkan oleh Al-Haris tersebut. Tak lama kemudian Al-Haris pun menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu sudah murka kepada dia, padahal tidak. Al-Haris pun merasa bahwa dia harus menemui Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian dia ingin melakukan sebuah perjalanan. Setelah di perjalanan
Bertepatan juga Nabi Muhammad SAW baru mulai mengutus utusannya untuk menemui Al-Haris untuk mengambil zakat tersebut. Ya, setelah itu Al-Haris pun melakukan sebuah perjalanan, dan Al-Walid juga ini yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat tersebut. Di tengah perjalanan Al-Walid di tengah perjalanan merasa canggung, merasa tegang, dan merasa takut, dan dia pun kembali membawakan suatu berita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan bahwa Al-Haris tidak ingin memberikan zakatnya kepada dia, dan bahkan Al-Walid dan saya bilang begitu, dan Al-Walid juga Al-Haris juga ingin membunuhku, ya hai Rasulullah, begitu. Dan tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW pun marah kepada Al-Haris dan mengutus sebuah pasukan untuk menjumpai Al-Haris. Ya, tak lama kemudian pasukan itu sudah perjalanan ke kediaman atau tempat Al-Haris, dan Al-Haris pun juga sudah melakukan perjalanan ke Madinah, ke tempat Nabi Muhammad SAW. Tak lama kemudian Al-Haris pun kelompok pasukan ini pun bertemu dengan Al-Haris, dan kelompok pasukan itu langsung menyerbu atau langsung mengepung Al-Haris dan kelompoknya atau kaumnya itu, dan Al-Haris pun langsung kaget, dan Al-Haris mengatakan bahwa, hai pasukan, kiriman siapa kau ini, wahai pasukan? Pasukannya pun mengatakan bahwa pasukan dari Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Al-Walid yang diserukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat kepada engkau wahai Al-Haris, itu engkau tidak ingin memberikan kepada Al-Walid, padahal itu adalah seruan Nabi Muhammad SAW, dan bahkan engkau ingin membunuhnya. Dan Al-Haris pun langsung kaget, ya dia pun langsung, demi Allah dan demi Rasul dan yang telah mengutus Rasulullah SAW, aku tidak pernah menjumpai dan aku tidak pernah menemui dirinya yang telah diutus oleh Nabi Muhammad SAW kepadaku. Malahan aku kesini untuk pergi ke Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan zakat yang telah diserukan dahulu kepada saya, karena Nabi Muhammad SAW terlambat untuk memberikan suatu utusan untuk mengambil zakat yang sudah saya rampung pada kaumku. Setelah itu tak lama kemudian Al-Haris pun menjumpai dan menemui Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW langsung berkata, apakah kau tidak ingin memberikan zakatmu kepada utusanku tadi, dan engkau akan membunuhnya? Dan Al-Haris pun berkata bahwa, demi Allah dan Rasul yang mengutusmu, aku tidak pernah tidak ingin memberikan zakat kepada dia, dan aku tidak pernah ada firasat untuk ingin membunuhnya, padahal dan aku kesini juga untuk ingin mengembalikan dan ingin memberikan kamu wahai Muhammad zakat yang aku telah kumpulkan dari kaumku tersebut. Dan singkat cerita, ya Allah Subhanahu wa taala turun ayat di sini, Quran surah Al-Hujurat ayat 6, itu, hai orang-orang yang beriman, apabila datang seorang yang fasik kepada engkau, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah di suatu kaummu, agar kamu tidak menyesal atas perbuatanmu.
Ya, itulah tadi yang tugas dari dosen komunikasi Islam, yaitu menghafalkan Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Semoga bisa bermanfaat bagi diri saya dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Saya tutup, akhirul kalam, fastabiqul khairat. Minallahi musta'an wa la tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.